Madu memang banyak manfaatnya, good people. Dipercaya memiliki khasiat seperti meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, cita rasa madu yang berbeda-beda juga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, jika sedang berkunjung ke kawasan Danau Toba, tak ada salahnya sekalian berburu madu yang satu ini. Madu Situak Niloba. Madu yang lezat dan berkhasiat ini berasal dari lebah-lebah yang dibudidayakan oleh warga desa Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dan jika beruntung, kita bisa juga loh ikut menyaksikan para petani lebah ini. Dari mulai menyiapkan sarang buatan, hingga proses memanen lebahnya. Warga di sini sudah menjadi pembudidaya lebah madu sejak tahun 2017 lalu. Menjadi sumber mata pencaharian utama. Karena dalam sebulan, satu orang pembudidaya lebah bisa menghasilkan 50 botol dengan berat masing-masing 300 ml. Dan dijual dengan harga Rp150.000 per botolnya. Pembelinya tak hanya masyarakat sekitar, namun juga dari beberapa wisatawan di Danau Toba yang kebetulan singgah di desa ini. Budidaya madu hutan ini merupakan salah satu UMKM yang disokong program pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni pencanangan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Beli Kreatif Danau Toba. Program ini diharapkan akan mampu mendorong pelaku UMKM agar terus berkembang. Sehingga sejalan dengan pembangunan Geopark Danau Toba, masyarakat di sekitar kawasan tersebut bisa lebih sejahtera dan ekonomi masyarakat lebih berkembang dengan baik. Sahabat hikmah yang saya hormati, salah satu binatang yang dijadikan menjadi nama surah yaitu tawon, an-nahl. Spesialnya ini sehingga dijadikan mahal surah. Dan memang menurut ilmu kedokteran, saya awam di bidang ini, tapi saya baca literatur bahwa salah satu obat mujarab untuk sehat dan penyembuhan, stamina, kemudian daya tahan tubuh, satu diantaranya adalah madu. Nah, madu ini meskipun dia manis, gulanya beda dengan gula yang ada dipakai, apa sih namanya itu, karena saya bukan juru masak. Pokoknya gula yang bening-bening, itu beda gulanya dengan ada yang di madu. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh orang yang belajar tentang tawon, dia mengatakan madu palsu sekalipun tetap jauh lebih faedah daripada gula yang pada umumnya. Cuma saya ditanya, Ustadz, bagaimana membedakan antara madu yang asli dengan madu yang palsu? Gampang. Gimana caranya? Bawalah ke rumahmu. Kalau istrimu di rumah mengamuk, aku yakin pasti itu madu yang asli. Bercanda, ini namanya poligami. Saudara yang saya hormati, betapa spesialnya, yakin saja bahwa obat yang disebutkan dalam Quran pasti mujarab. Dan satu di antara obat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah madu. Dari segi kesehatan. Lalu kalau kita orang yang mau mengambil kebaikan daripada madu itu, tawon itu, ambil karakternya itu sifat-sifat tawon. Sampai Nabi menjelaskan, masalul mu'minina kamasalin nahl. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Apa karakter dan pribadi tawon? Satu, tawon itu, lebah itu yang dia makan saripati bunga. Tidak ada tawon pergi cari tempe dan tahu. Tidak ada. Apalagi cari coto Makassar. Tidak ada. Berarti orang Islam yang baik, yang dia makan yang baik-baik. Apa yang dia makan? Yang baik-baik, yang halalan, thayyiban, wasi'an. Bagaimana cara makan yang baik? Kata Nabi, makanlah setelah betul-betul engkau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sumber penyakit ada 3. Satu diantaranya adalah pola hidup makan kita. Nah, kemudian yang kedua, karakter tawon itu setelah yang dia makan saripati madu, apa yang dia keluarkan? Madu. Berarti orang Islam itu dia akan mengeluarkan yang baik-baik. Tutur katanya baik, perbuatannya baik, dimanapun tawon hinggap tidak ada ranting dan dahan yang patah. Makna dalam kehidupan sehari-hari, orang Islam itu punya sifat pantang menjadi biang kerok dan sampah masyarakat. Dan yang keempat, karakter dari tawon itu jangan kau coba-coba ganggu. Kalau kau coba-coba ganggu itu tawon, dia kejar kamu. Meskipun kau masuk sungai, ditunggunya kau di atasnya. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang baik, dia pantang mencari musuh. Tapi ketika ketemu musuh, dia tidak akan pernah lari.
Sahabat hikmah yang saya hormati, inilah yang kita ambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah. Tayangan ini tentu kita hadirkan untuk mendidik dan mengedukasi pemirsanya. Tapi pendidikan ini tidaklah terlalu banyak memperbaiki diri apabila kita tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Das'at Latif mengajak kepada pemirsa sahabat hikmah untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada hari ini supaya ada manfaat di antara kita. Demikian saya Das'at Latif untuk sahabat hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.